warahmatullahi wabarakatuh. Hello and good evening, everyone. Welcome to SPE Estatemigas Balikpapan Student Chapters web conference with the theme Optimizing the Performance of Hydraulic Workover Units in Oilfield Operations. How are you guys? Hopefully, all of you are always in a good health and, of course, have great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Zara Tunisa Indriani as a moderator who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and active the cameras so this event can run smoothly. For your information, the today's session will be delivered in Bahasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Friswili Chandra Hasudungan Silalahi selaku President of SPI STT Migas Balikpapan Student Chapter. Kepada Bang Sudung dipersilahkan. Okay, thank you, Zala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Let me introduce myself. My name is Friswili Solahi, the President of SPE STT Migas Balikpapan Student Chapter. First of all, I would like to warmly welcome Mr. Eko Prasetyono, and thank you for taking the time for joining us as our speaker for tonight's web conference. I would like also to express my appreciation to all participants who are attending this session. In this web conference, we will discuss about optimizing the performance of hydraulic workover unit in oil field operation. Through this session, we hope to gain valuable insight, expand our understanding, and strengthen our technical knowledge related to the hydraulic workover in operation, especially in enhancing efficiency and performance in the field. Therefore, we invite Mr. Eko Prasetyono as today's speaker to share his expertise and guide us in exploring in this important topic within the oil field operation. Maybe that's all from me. I hope all participants can enjoy and benefit from this session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sudung atas sambutannya. Berikutnya, saya akan membacakan profil dari pembicara kita malam hari ini, yaitu Pak Eko Prasetyono, ST. Pak Eko merupakan lulusan dari Institut Teknologi Pembangunan Surabaya dengan gelar Sarjana Teknik pada tahun 2004. Pak Eko juga memiliki pengalaman kerja yang luar biasa, diantaranya sebagai Risk Superintendent HWU 34-1 Indonesian Project at PT COSL Indonesia pada Februari 2022 sampai dengan Mei 2022. Lalu sebagai Risk Superintendent atau OIM HWU Workover at Velesto Workover SDN BHD Malaysia pada Mei 2022 sampai September 2025. Lalu sebagai Well Site Representative Specialist at PT Pertamina Hulu Rokan pada Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Wah, keren banget nih profil dari pembicara kita yaitu Pak Eko. Oke, karena sekarang teman-teman sudah pada tahu background dari pembicara kita, jadi langsung saja masuk ke sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Eko. Kita juga sudah terhubung nih dengan Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo, Halo selamat Pak, malam. Ya, gimana kabarnya Bapak? alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah Semuanya saya dengar baik ya. tadi ya, oh iya, hektik. Wah, terima kasih banyak nih Pak sudah menyempatkan waktunya hadir di sela-sela kesibukannya Bapak pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu dan juga berdiskusi bersama Pak Eko. Sesuai dengan kesepakatan speaker kita malam hari ini yaitu Pak Eko, untuk peserta yang ingin bertanya saat Pak Eko memaparkan materi, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan juga bertanya atau bisa di kolom chat untuk bertanya. Baik, Mas, Oke. apakah udah siap Pak untuk presentasi? Ya, eh, nanti yang di chat dibacakan moderator aja ya pertanyaannya. Nanti kan aku, Ya, siap. Baik. ya nanti kalau ada pertanyaan di chat, nanti Mbak
Zahra tuh, nah boleh tolong saya untuk membacakan. Nanti aku pencet sana, pencet sini. Aku nih nggak familiar sama Zoom. Ya, Bapak. Boleh. Hmm. Oke ya, Baik. Ya, sudah sudah semuanya nih ya. Ini sebenarnya mohon maaf ya kalau sinyalnya apa nggak begitu bagus. Aku ini lagi di hotel ini. Jadi ceritanya itu kemarin aku dari Duri, nah sekarang aku ke Rumbai karena aku sudah janji sama apa Mas apa kemarin ya. Jadi oke lah kalau sudah janji ya akhirnya harus ditepatin kan. Jadi Terima ceritanya kasih, aku Pak. oh, oh. Tadi habis dari lokasi training sebentar, nanti besok aku training lagi, habis itu exam. Nah, tapi oke lah. Kan ini kan energi baru. Jadi kalau sharing ilmu tuh saya harap bermanfaat. Oke ya, tadi pernah sudah kan? Jadi saya namanya Eko Prastiono, jadi boleh panggil Pak Pras, atau boleh Om Eko, boleh Om Pras, boleh. Mana-mana boleh yang enak. Oke, jadi kalau memang topiknya itu tadi kan optimization SW itu apa istilahnya match lah. Istilahnya saya pernah punya pengalaman di situ. Jadi saya kalau menceritakan itu, ya insya Allah mungkin boleh meet poinnya nanti ya bagaimana. Ini saya, ini yang lainnya kan semuanya tingkat tingkat berapa nih ya? Macam-macam, Pak. Ada yang semester 7, semester 5. 5 berarti mulai tugas akhir nih ya. Juni. Oke, aku share itu ya. Aku share slide-nya aja untuk SW. Jadi nanti biar kita ngobrol soal SW, nanti paham apa seperti apa itu SW itu. Jadi yang pertama nanti aku share untuk apa, dokumen teknikalnya saja. Nanti aku explain secara flash saja. Boleh nampak ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam. selamat Jadi malam, Bapak. ya, Malam, Pak. terima kasih malam ini aku sudah diundang untuk istilahnya kita eksplor lah untuk SW itu bagaimana ke depannya. Jadi sebelum kita bergerak lebih jauh, nah kita kenali dulu SW itu sebetulnya apa dia itu. SW itu dia secara basic sebetulnya yaitu unitnya itu pertama kali sejarah itu untuk over. Jadi ceritanya dia digunakan pertama kali untuk proses snubbing. Nah, karena dia unitnya itu dia menggunakan hidrolik, makanya kadang-kadang orang banyak menyebutnya itu hidrolik popover unit. Tapi basically dia itu adalah untuk snubbing operation. Nah, jadi snubbing operation itu artinya kita bekerja di dalam well itu dalam keadaan live well. Istilahnya kita intervene kan. Jadi kalau dalam pekerjaan sumur itu ada dua dia. Jadi ada pekerjaan untuk intervention well, ada pekerjaan untuk service. Nah, sejarahnya SW ini basicnya untuk intervention well. Jadi kita pakai untuk pekerjaan di live well. Nah, tapi setelah apa berjalan seiring dengan waktu, akhirnya dia kita explore. Jadi dieksplor oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi dia istilahnya dimodify. Jadi dengan sedemikian rupa, dengan teknik apa engineering calculation
tertentu, akhirnya bisa melakukan pekerjaan untuk walk over. Belum ya. Secara umum saja Pak, basic. Pekerjaan well service. Jadi sejarahnya ini 1920 ini dia untuk snubbing operation, intervention well. Itu ditemukan, nah kemudian digunakan 1960 itu saya ingat saya itu di Afrika dulu. Jadi pekerjaan pertama untuk snubbing itu di Afrika dulu. Nah, kemudian dia dikembangkan lah untuk daerah ke mulai masuk Asia, kemudian masuk Timur Tengah. Tapi kalau teknologinya secara basic emang dari US. Nah, dia mengembangkan teknologinya tapi dipakai untuk di Africa Operation. Nah, oke. Itu sejarahnya tadi seperti itu. Nah, untuk snubbing SW, Hydraulic Walkover Unit ini, dia itu ada beberapa tipe. Jadi, tipenya dia itu berdasarkan kapasitas jet yang dia punya. Nah, jadi, namanya kan Hydraulic Walkover Unit. Artinya apa? Dia untuk melakukan pekerjaan running tubing, running string, nah, dia menggunakan sistem hydraulic jack system. Nah, dengan jack itu dia punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi ada yang tipe 150, tipe 225, tipe 340, tipe 460. Nah, tipe-tipe 150, 225, 340, 460 ini nanti yang menentukan dia kapasitas kemampuan dia untuk running string di well dengan kedalaman tertentu. Jadi nggak semuanya bisa untuk masuk ke well yang dalamnya berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan nanti. Jadi sebelum kita masuk untuk well operation, nanti data well itu akan menentukan model SW seperti apa yang kita mau pakai. Hmm. Jadi ini macam ini kan tipe 150, HRS 150. Ini artinya dia punya kemampuan untuk mencabut string maksimal 150 kilopon. Nah, jadi kalau dia 150, artinya dia punya kapasitas kemampuan untuk pull lifting untuk string 150 kilopon. Demikian halnya dengan 225, dia akan menunjukkan kemampuan maksimum dia di 235 kilopon. Kalau 150 pon ini kalau kita jadikan kilogram itu sekitar 75 ton. Betul ya? Halo? Betul ya? 150.000 pon itu sama dengan 75 ton ya? Ya seperti itulah. Jadi dia 235, dia 235 maksimum 235. Jadi kalau 340, ya 30 oke. Artinya dia mampu untuk mencapai sekitar 170 ton dia maksimumnya dia untuk pulling stringnya itu. Nanti berikutnya dia akan mengikuti. Tapi sementara ini sampai sekarang maksimum
cuma ada di 600G. Nah, 600G itu dia keperluannya itu untuk pekerjaan walkover yang IV. Tapi kebanyakan dia dipakai untuk yang PNE. Dia boleh untuk potong konduktor, dia boleh untuk cabut leg-nya platform, boleh seperti itu. Jadi kita pakai SW itu sesuai dengan keperluan. Jadi tidak semua well sesuai dengan kapasitas SW yang ada ini. Jadi kita sesuaikan. Makanya kalau kita nanti bergerak menuju optimization SW, jadi kita harus tahu karakteristik wellnya yang bagaimana. Nanti kita aplikasinya ke SW yang tipe berapa. Jadi poinnya tidak semua tipe SW boleh masuk ke semua well. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kondisi wellnya dia. Ya, jadi ini tipenya ada 5 ya sekarang, maksimum 600. Tipe-tipenya itu menentukan untuk kemampuan dia untuk lifting stringnya dia. Jadi nanti ini yang saya bahas untuk snapping apa untuk walkover aja ya. Snapping aku skip dulu ya, soalnya kita kan jarang di Indonesia snapping ini. Oke ya, sepakat ya? Boleh, Pak, sepakat. Oke, oke, sepakat. Oh, Sebelumnya Bapak ada yang bertanya Oke. eh, dari Bang Fatur nih. Eh, saya pernah dengar cara membedakan Bowen dan Otis itu apakah di bagian sudut derajat pada diameternya, Pak? Terima kasih. Bowen Otis, ini kan tipe trade ya. Tadi Mas apa nih? Mas Fatur. Mas Fatur. Oke. Bowen Otis ini kan tipe trade ya. Jadi kalau membedakan ya betul tadi seperti itu memang. Caranya begitu. Sebenarnya bowen tipe tread ini kan biasanya kita pakai itu untuk connection lubrikator. Jadi ini melenceng sama SW. Kalau SW kita nggak pakai bowen. Jadi kalau kita, jadi saya jelaskan. Oke. Cara identifikasinya sama seperti betul cara identifikasinya begitu. Cuman kalau kita mau recap SW kita nggak pakai bowen sama itu. Jadi kita recapnya itu flank to flank. Ada yang tahu flank to flank. Jadi flank to flank itu nanti kita akan rekap unit SW itu di atasnya wellhead. Nah, memang kalau well intervention kita pakai bowen tuh kita pakai untuk yang slick line, wheel tubing, braided line ya kita akan memakai bowen, bowen connection. Jadi kita konekkan ke wellhead chemistry. Nah, cuma kalau kita bicara SW, ini kita bekerja di wellhead. Artinya bagaimana? Sebelum kita masuk ke well, kita akan melakukan namanya nipple down S-mastery. S-mastery itu dia di atasnya wellhead. Nah, S-mastery itu fungsinya dia untuk production minyak yang mengalirkan ke production. Nah, kalau kita menggunakan SW untuk operation, kita harus nipple down tree itu. Nah, nanti kita akan konekkan ke flanknya di wellhead. Jadi kita nggak pakai bowen. Bowen itu hanya istilahnya itu bahwa notice itu kan dia tipikal untuk thread. Nah, itu kita biasanya gunakan untuk yang lubrikator connection ke S-mastery. Jadi apa aku kasih line ya. Jadi kalau kita rig up SW kita menggunakan flank to flank ya, bukan connection ya. Jadi yang kita perlu pengetahuan yang kita kenali untuk connection SW ini flanknya jenis berapa. Ada yang 7/16, ada yang 13/58, ada yang
tipe di konduktor yang 24. Tapi kebanyakan kita pakai di 1358 dan 716. Karena flank wellhead itu commonly di Indonesia seperti itu, yang jenis itu. Jadi kalau kita mau operation SW di well site, nah kita harus mempersiapkan itu crossover untuk connection di wellheadnya itu. Nah, oke ya, Mas Hafiz tadi ya. Jadi kita harus pisahkan ya antara flank connection dan thread connection. Jadi kita kegunaannya berbeda nanti. Nanti biar nggak di apa? Kita kira nanti SW rekamnya pakai connection. Tidak, ya dari pakai flank. Nah, kalau connection thread bangun itu kita hanya untuk yang regless. Nah, regless itu artinya bukan rig. Kalau SW ini dia semi rig ya. Oke ya, Mbak Zahra oke ya, Mbak ya. Siap, Pak. Terjawab, Pak. Oke, sekarang kita bicara soal aplikasi sebelum ini secara umum aja aplikasinya itu. Tadi kan sudah aku bicarakan bagaimana cara mendudukkannya. Dia kegunaannya fungsinya kalau untuk SW itu. Dia boleh untuk phishing, milling di dalam cuping atau casing. Nah ini maksudnya begini. Kalau dia phishing, milling, inside cuping, itu artinya kita melakukan well intervention. Nah kalau dia phishing di dalam casing, itu namanya kita pekerjaannya walkover. Oh ini sudah 22 menit ini. Sudah berapa menit ini? Cukup ya waktunya. Insya Allah cukup, Pak. Jalan Ya. cukup ya. Nanti aku persiapkan. Jadi, Hmm. itu. Jadi dia fungsinya serum gitu. Jadi ada phishing untuk clean out formation, clean out cement, and then run base plug, wash over frac, material, pressure control, zero plating, acid dicing. Ini yang nanti yang perlu kita bahas yang untuk optimization itu yang untuk frac sama acid dicing. Kalau yang lain itu common lay job aja. Ya, nah itu. Jadi itu tadi gunanya secara umum itu. Nah kalau dia bagian-bagiannya dia itu ada jinpol, ada counterbalance, basket, operator konsol, cek konsol. Jinpol itu fungsinya dia untuk handle juping. Nah, jadi dia kalau di rig dia pakai biasanya kalau rig yang check up itu kita pakai namanya voice block elevator kalau di rig yang konvensional. Tapi kalau di sini kita namanya jinpol. Dan counterbalance itu dia ya untuk handle juping sama dia untuk melakukan apa pengambilan juping dari pipe ke basket. Nah, basket ini tempat orang bekerja untuk melakukan PLC assembly. Jadi untuk connection juping, connection PLC, connection untuk downhole tool, semua peralatan sumur di basket. Nah, yang check assembly ini yang sebagai otak, istilahnya tenaganya dia untuk kita melakukan running string atau running out hole. Jadi kita kalau operasinya ada dua kan kita running in hole atau running out hole. Kita di sini punya itu POH sama RIH. Nah, rotary table ini dia fungsinya untuk merotate string. Kalau di juping kita namanya, kalau di drilling rig kita namanya rotary table, rotary floor namanya. Nah, di sini kita namanya rotary table sama fungsinya sama dia, cuman kapasitasnya beda dengan drilling rig yang konvensional rig. Slip bowl ini yang berfungsi untuk itu. Istilahnya untuk memegang string. String itu ya, kalau aku bicara string itu cuping. Jadi cuping yang kita buat kerja di sumur itu namanya string. Kita bilang string. Jadi kalau aku nyebut string berarti sama dengan cuping ya. Jadi
di apa diingat-ingat. Nah, slip bowel ini yang berfungsi untuk menghandle cuping masuk dan keluar dari dalam sumur. Nah, jadi dia fungsinya sama dengan traveling block di drilling rig. Kalau drilling kan dia pakai traveling block, pakai link elevator atau pakai top drive. Nah, kita di sini pakai slip bowel. Nah, nanti ada dua dia, ada traveling slip sama stationary slip. Nah, kemudian ini pressure control. Nah, ini yang perlu. Jadi pressure control ini dia fungsinya untuk namanya kita harus well control pressure. Jadi istilahnya pressure control untuk mengukur pressure dari formation seandainya ada well control issue. Oke. Nah, power pack ini dia sebagai tenaganya dia, tenaga hidrolik yang ditransfer untuk menggerakkan jack dan slip dan lain-lain peralatan itu. Pumping unit itu aksesoris. Jadi dia kalau berkaitan mau cover nanti kita perlu pumping unit ya untuk well control treatment juga. Choke manifold, tubing string, nah, choke manifold itu sama dengan PCA. Oke, jadi ini simpul seperti ini bentuknya. Jadi dia mempunyai dua motor, jadi punya seling dua, kanan kiri nanti dia itu. Jadi dia boleh untuk mengambil cuping dari pipe rack, kita angkat ke work basket, dan kita lakukan untuk handle PSA, connect PSA, connect cuping, macam-macam. Nah, kantor balan ini dia, nah ini nampaknya di jinpul dia fungsinya sama dengan yang di drilling line. Kalau kita drilling line namanya kan kantor balan wire 2. Jadi dia fungsinya sama, cuman dia letaknya di jinpul. Kalau di drilling kan di rigmas unit. Ya, nah mau basket nih bentuknya nih. Mau basket ini dia ada konsol jack, ada konsol kantor balan, ada konsol power tong. Nanti setelah ini aku tunjukkan gambarnya waktu recap nanti. Bentuknya seperti apa. Oke, ini masih sama. Basket itu tempat untuk orang bekerja, menyambung peralatan. Kemudian ceknya ini untuk menggerakkan naik turun traveling slip. Nah, ini cek assembly. Jadi cek ini dia akan naik turun. Dia akan menggerakkan traveling slip naik dan turun. Kalau mau cabut ya kita, ya macam tangan gitu dia. Jadi kalau kita masuk, kita tangkap, turunkan. Kalau naik, kita cabut, kita keluarkan. Jadi nanti hubungannya dengan traveling slip dan stationary slip. Di sini oke ya? Ada yang bertanya ada? Aku teruskan ya, lanjut ya. Nah ini tipe rotary motor, rotary table. Jadi ini berfungsi untuk memutar string. Jadi kadang-kadang kalau kita job itu kita perlu untuk setting packer. Setting packer itu kan ada yang di rotate, habis itu kita tarik. Atau kita gunakan untuk milling semen. Nah, milling semen atau milling packer, nah, nanti kita pakai ini. Namanya rotary table. Jadi dia fungsinya sama dengan top drive, sama dia seperti itu. Oke, ini slip bowl seperti ini bentuknya. Ini slip. Hmm, stripper bowl. Stripper bowl ini hanya kita pakai untuk snapping. Tapi karena kita bicara untuk walkover, saya tidak akan bahas ini. Nanti kita lari jauh. Oke, nah tadi ini hanger plank. Ini yang saya bicarakan tadi. Jadi, kalau SW kita recapnya antara flank to flank ya. Nanti bukan kita pakai bowen connection. Jadi sebelum kita masuk ke well, kita akan mencari datanya untuk flank. Flanknya size-nya berapa? Terus tipenya yang berapa PSI. Jadi setiap wellhead itu dia punya
karakteristik yang berbeda-beda karakteristiknya. Jadi ada well yang 3.000, 5.000, 10.000. Artinya kalau well itu kodenya 3M, artinya dia working pressure-nya di 3.000. Nah, kalau dia 5M, berarti dia 5.000. Nah, nanti ini yang menentukan connection ke SW flank to flank nanti itu. Nah, dia nanti akan dilengkapi dengan namanya ring join. Nah, ring join ini nanti akan dibedakan berdasarkan tipe wellhead-nya dia, berapa working pressure-nya dia. Ya, nah BOP ini nanti akan masuk menjadi secondary barrier. Jadi dia masuk dalam PC-nya dia, pressure control equipment. Nanti BOP ini akan connect dengan akumulator. Kalau BOP ini nanti dia connect ke wellhead, nanti kita dioperate dengan akumulator namanya. Nah, ini macam begini nih. Hmm, tapi gambarnya ini pendeknya. Nah, barrier seperti ini kita gunakan untuk snapping. Karena kita bicara untuk over, jadi nanti dia ada flank wellhead, kita pakai riser, kita pakai POP, dan kita anular, dan kita connect ke SW. Jadi nanti SW langsung duduk di wellhead. Dia enggak macam rig drilling. Jadi dia lebih efisien. Makanya tadi kenapa kan kalau bicara optimization, memang dia lebih fleksibel. Jadi dia boleh duduk langsung di wellheadnya sumur tadi tanpa memerlukan peralatan yang lain. Artinya apa? Dia akan meminimais biaya untuk persiapan kita masuk ke well. Nah, itu sesuai topiknya tadi itu. Nah, ini power pack. Power pack-nya tadi, power pack itu dia semacam source of energy. Jadi dia akan mentransfer energi hidrolik dari power pack system ke SW system. Artinya SW itu digerakkan semuanya oleh hydraulic system. Nah, yang menyuplai energi untuk hydraulic system ini, nah ini power pack ini. Ya, pumping unit. Pumping unit ini sebetulnya dia aksesoris ya, bukan aksesoris. Pumping unit ini merupakan perlengkapan yang wajib kita pakai kalau kita mau bekerja di well. Jadi kita mau walkover, well service, ataupun well intervention, kita memerlukan namanya pumping unit. Jadi pumping unit ini dia akan bekerja sebagai alat untuk mentransfer hydrostatic pressure ke dalam sumur. Jadi kalau well itu kita bekerja dalam well service walkover, kita harus menetralkan permasalahan pressure dulu. Jadi dalam keadaan tidak hidup. Jadi well boleh kita lakukan pekerjaan walkover SW kalau dengan kondisi dia sudah ada hydrostatic pressure fluid di dalam kolom. Artinya ada fluid yang menahan permasalahan pressure dari formation. Nah, itu baru kita boleh bekerja dengan SW. Tapi lain kalau intervention kita tak perlu. Kita boleh melakukan pekerjaan dengan live well. Istilahnya formation pressure-nya masih flowing ya. Tapi kalau kita SW, walkover, kita harus killing well dulu. Makanya sebelum ada SW, kita akan preparation dulu. Nanti well apa dari orang production nanti akan berikan data pada engineer-nya. Nanti kita akan melakukan killing well. Setelah killing well selesai, baru kita akan start recap
SW di well yang kita kerjakan. Ya, jadi itu tadi pumping unit yang akan terdiri dari pumping, mateng, jug manifold, and then just like circulating manifold. Jadi dalam well control system itu pumping unit akan dilengkapi dengan dua jug manifold dan circulating manifold. Kalau jug manifold kita gunakan untuk dia saat kita killing well. Nah, kalau circulating manifold multiple kita hanya gunakan untuk memasukkan fluid ke dalam well. Jadi itu aja dia. Sebelumnya izin Pak, Nah, ada yang bertanya oke. dari Mas Oh, Alif. boleh. Selamat malam Pak, izin bertanya. Hmm. Biasanya faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kinerja HWU itu sendiri Pak? Dan bagaimana cara tim lapangan memastikan alat ini bekerja dengan baik? Karena yang saya lihat banyak sekali unit equipment-nya Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Lagi, Pak. Nah, suaranya tidak jelas. Bilang Oke. dari Alif, dari Mas Alif. Selamat Hmm. malam Pak, izin bertanya. Ya. Biasanya faktor apa saja yang paling mempengaruhi terhadap kinerja kinerja HWU itu sendiri Pak? Oke. Dan bagaimana cara tim lapangan memastikan alat ini bekerja dengan baik? Karena yang saya lihat banyak sekali unit equipment-nya Pak. Terima kasih. Oh, oke. Oke. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau enggak kenal kan enggak sayang kan, enggak tahu kan. Kalau cuma kita ceritakan kan memang banyak peralatannya dia. Oke, jadi SW itu memang dia secara dasar basic itu dia digerakkan oleh hydraulic system. Ya, nah, hydraulic system itu dia akan dihasilkan dari yang namanya tadi power pack. Nah, mana di power packnya? Oke, power pack ya. Jadi power pack ini terdiri dari engine, and then ada hydraulic pump, kemudian ada namanya safety regulator, and then relief valve. Nah, jadi SW itu dia bekerja dengan energi dari power pack unit ini. Nah, power pack unit ini digerakkan oleh engine. Nah, dari engine dia akan menggerakkan hydraulic pump untuk menghasilkan suatu pressure tekanan dari fluida, ya kan? Jadi dia akan mentransfer energi dari power pack melalui fluida menuju ke SW. Nah, SW tadi hydraulic energi yang berupa pressure itu kita transferkan ke work basket. Nah, nih work basket. Nah, di sini ini nih work basket nih. Nah, jadi nanti di sini akan banyak hydraulic hose. Dia akan dikoneksi dengan hydraulic hose. Nah, dari power pack dia mempunyai energi hidrostatik, energi hidrolik yang akan ditransfer melalui hose dan melalui fluida hydraulic oil. Kita transfer ke basket. Nah, ke basket nanti dia akan ditransfer kemana-mana. Dia akan ditransfer ke gin pool. Dia akan ditransfer ke jack. Dia akan ditransfer ke counterbalance konsol. Dia akan ditransfer ke traveling slip console. Dia akan ditransfer ke power tong. Jadi intinya SW itu dia harus mempunyai namanya power pack system. Jadi suatu unit equipment yang bisa menghasilkan hydraulic pressure untuk menggerakkan jack dan mengoperasikan alat-alat yang lainnya. Jadi itu dia. Oke, Mbak Zaratun, Baik, bisa apakah di copy ya? Alif
Sudah terjawab, Mas Alex? Sudah, masih Hmm, terjawab, Pak. Terima kasih ya, banyak. istilahnya sepakat ya, understand lah. Jadi kalau clear, crystal clear lah. Kalau belum, gray ya. Oke, crystal clear ya, clear ya. Sudah, Pak. Oke, Sudah. Terima kasih. I'm gonna continue the next slide, I think. Oke, jadi tadi ini, nah ini gambarnya tadi ini, Basket, check basket, and then window basket, and this one POP configuration. Oke, next slide-nya tadi kita sudah sampai di mana tadi? Oh, pumping unit ya. Jadi pumping unit itu dia satu kesatuan dengan eh, peralatan untuk mengerjakan well service dan well intervention. Jadi kita akan selalu bertemu dengan pumping unit. Jadi pump itu tidak bisa dipisahkan dari rig equipment. Kalau rigless mungkin, karena rigless itu dia tidak bekerja dalam well service, dia hanya bekerja dalam string. Jadi tidak wajib ya. Nah, mateng ini kita pergunakan untuk apa? Boleh untuk mixing fluida, untuk apa? Killing well, terus untuk menampung air mat. Jadi kalau kita bekerja dalam well service kita akan memerlukan mateng. Mat itu memang tangki lumpur, artinya dia tangki yang boleh menampung fluida dari atas ataupun fluida dari sumur. Jadi dia punya seperti itu. Tapi sebelum masuk, kalau fluida dari sumur itu tidak boleh langsung ke mateng. Ada beberapa yang harus dilalui sama dia. Nanti ada separator, ada gas buster, tergantung. Nanti fluidanya apa yang keluar. Kalau fluidanya masih tercampur gas, nah kita lewatkan separator dulu. And then continue go to mateng. Kalau choke manifold, ya fungsinya untuk well control. Apa untuk well control kalau seandainya ada kita dapat istilahnya anomali from formation well. Jadi tidak semuanya well itu smooth dan mulus. Jadi kadang-kadang well itu ada yang mudah kita kill, ada yang susah kita matikan, ada yang loss. Jadi dengan lamanya dia beroperasi itu, well itu punya karakteristik yang berbeda. Ada yang masih persentase masih besar, ada yang sudah mendekati nol, ada yang kita kill malah dia loss. Artinya well itu kalau kita kill sebelum well operation dia akan menelan fluida dari surface. Jadi dia formasinya sudah enggak pack lagi. Nah, itu sebenarnya pembahasan itu nanti ke yang lebih jauh gitu. Kalau soal formation itu mas-masnya lebih jago ya, reservoir gitu. Kan, dari perbincangan lebih oke itu. Ya, jadi itu tadi ada mateng, ada jok manifold sebelum itu. Nah, ini untuk fungsinya. Oke, jadi kita kembali ke fungsinya lagi tadi. SW. Jadi SW ini pada umumnya kita operasikan untuk ini ya, Bang. Ini apa ya? Oke, running and pulling kill string ya. Jadi kita akan mengeluarkan dan memasukkan tubing dari surface atau dari well ke surface. SW bisa melakukan itu. Fishing and then apa milling. Nah, dia bisa melakukan operasi seperti itu. Jadi dia
fungsinya bisa menyamai dengan baik, walaupun dia dikatakan semi-rig sebetulnya. And then circulating untuk kill well. Nah, kalau kita circulating kill well itu bisa dari jubing keluar ke anulus, atau dari anulus kita pergi ke string, atau dari surface kita bullhead. Nah, jadi macam-macam ya. Kemudian untuk cementing ya, SW boleh untuk cementing, dia bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi saat kita mau plug abandon atau kita mau squeeze cement, SW boleh melakukan pekerjaan itu, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disupport dengan namanya cementing unit. Karena SW ini hanya pengantar saja. Nah, makanya tadi kalau kita bicara optimization SW, nah kita harus combine dia dengan peralatan well service yang lain. Nah, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri kan. Jadi dia berfungsi sama dengan apa big over untuk handling string masuk dan keluar. Stimulating, kalau stimulating ini kita istilahnya mau menghidupkan. Jadi well itu kalau kita sudah bore, and then kita completion. Ya. Setelah di completion, nanti SW masuk. Dia akan stimulating well. Jadi biar wellnya nanti berproduksi. Jadi SW bisa berfungsi seperti itu. Nah, clean out sand. Kalau clean out sand ini kebanyakan tuh well di offshore. Kalau di offshore itu well itu banyak pasir. Sama di Rokan itu sama. Banyak pasirnya juga ini. Jadi formation itu kadang-kadang dia mengandung pasir. Nah, kalau well banyak pasir, dia akan menghambat produksi kan. Jadi produksinya akan berkurang. Nah, nanti kalau seperti ini, case ini, SW masuk dia boleh melakukan untuk clean outside. Nah, small walkover completion. Nah, ini dulu ini. Tapi sekarang SW sudah boleh melakukan untuk heavy walkover. Jadi kalau small walkover ini artinya dia cuma untuk recompletion saja. Jadi cabut cubing lama, kita ganti dengan cubing yang baru. Nah, kalau yang heavy, nanti dia akan kompleks. Ya. Jadi nanti kita boleh frag, boleh injectivity, dan kita running down apa lower completion, kemudian running upper completion. Nah, itu kalau yang kompleks kita namakan heavy over. Nah, plug abandon ini untuk well-well yang sudah tidak berproduksi. Jadi artinya well kalau kita produksi nilai ekonominya tidak mencukupi. Makanya kita lakukan plug abandon well. Jadi P&A itu apa, bukan untuk plug well semua apa, bukan untuk plug well selamanya ya. Jadi well itu kita produksi kan berdasarkan nilai ekonominya dia kan. Jadi kalau ekonominya mencukupi, oke kita produksi. Tapi kalau tak, kita plug dulu sementara. And then nanti kalau sudah sekian tahun, sudah mencukupi nilai keekonomiannya, baru kita buka kembali. Jadi seperti itu ya. Bapak, sebelumnya mohon maaf, Ya, ada yang bertanya. oke. Ya, Mm. saya izin bertanya Pak terkait hanger plank. Kalau dalam operasi snubbing atau heavy lift, lalu melibatkan tekanan sumur yang tinggi seperti di lapangan gas Mahakam atau Natuna gitu Pak. Apakah pernah ada case di mana segel atau seals pada hanger plank mengalami kegagalan mendadak akibat ketidakcocokan material dengan fluida sumur seperti H2S atau CO2 yang tinggi atau akibat tekanan siklik tinggi gitu Pak. Nah, Karena ada kemungkinan dipasang lepas gitu kan. ngerpleng ya. Iya. Oke. Jadi yang tanya kan pernah nggak terjadi kegagalan kebocoran di plank connection? Nah, itunya sebetulnya
Kalau seandainya itu terjadi kegagalan, itu nanti bermasalah. Jadi artinya saat kita bekerja di well, begitu kita connect ke hanger flanknya itu, kita harus memastikan itu tidak ada kebocoran. Ya, jadi kalau seandainya nanti terjadi kebocoran, itu nanti akan terjadi well control issue. Itu susah nanti kita handle kalau dia di hanger flank. Artinya sebelum kita melakukan operation, kita harus melakukan double verification. Jadi yang pertama kita verify untuk tipe flank, and then tipe connection-nya dia, and then berapa PSI dia, working pressure-nya dia. Nah, nanti tim engineer SW dia akan apa membuat program, apa istilahnya bikin plan. Jadi saat nanti SW begitu connect ke flank itu, dia harus mempersiapkan flank yang sama size-nya dengan yang di well. Jadi kalau tidak sama tidak boleh kita connect. Jadi itu namanya preparation kan. Jadi sebelum itu kita lakukan preparation dulu. Kita baca history well-nya, pressure-nya berapa, rating flank hangernya berapa, and then kita pressure test dulu. Nah, jadi sebelum melakukan operation, kita akan melakukan tes barrier dari semua sistem. Jadi nanti dari hanger flank, dia akan connect ke riser, riser akan connect ke BOP, BOP akan connect ke SW. Nah, itu nanti kita tes dulu. Kalau sudah terpenuhi integrity testnya dia, baru kita akan melakukan operation. Tapi selama kita betul-betul melakukan tes dan kita gunakan material yang sama, seperti H2S, dia akan berbeda nanti jenis materialnya. Dia akan memerlukan tipe H2S material sendiri. Jadi tidak sama nanti. Kalau well ini tidak ada H2S, boleh pakai yang non H2S. Tapi kalau emang ada H2S, harus memakai yang H2S. Nah, itu nanti tugasnya supervisor di lapangan dan engineer. Jadi harus verify ya. Jadi untuk menghindari kebocoran seperti tadi itu. Karena kalau kebocoran di flank itu kan di bawah POB. Artinya apa? Kondisi seperti itu sangat berbahaya. Jadi kita tidak bisa melakukan kontrol barrier karena POB-nya di atasnya flank kan gitu. Kalau bocornya di bawah flank, kita tidak ada option. Nah, makanya sebelum kita bekerja kita harus perhatikan barrier mana saja yang harus kita penuhi. Jadi istilahnya kalau kita bekerja di dalam suatu well, itu kita harus memenuhi dua syarat, minimum dua. Jadi ada main barrier, ada second barrier. Kalau dua itu terpenuhi, baru kita boleh meneruskan pekerjaan. Kalau tidak terpenuhi, kita tidak boleh melanjutkan. Jadi nanti ada namanya training, well control, istilahnya well control school training lah. Jadi setiap orang-orang yang kompeten di situ nanti dia akan dibekali dengan training seperti itu. Ya, karena kita kan bekerja dengan well. Oke, ada yang lainnya, Mbak Sarah? Ini sudah 1 jam nih. Ada Boleh Pak. tanya-tanya. Wis tanya aja, boleh apa tanya, Boleh. aku jawab aja. Dari Muhammad Aidil Yusuf nih Bapak. Oh, Izin bertanya Pak, kegiatan oke. operasional snubbing oleh oil service yaitu El Nusa cukup banyak digunakan di area kerja PHM, khususnya di area Sumur Bekapai. Apa tantangan para superintenden dan juga para kru snubbing yang paling dominan pada saat menangani sumur dengan tekanan yang sangat tinggi dan mungkin sumur tersebut memiliki komposisi gas yang korosif. Apakah ada prosedur testing yang khusus gitu, Pak? PKP. PKP itu mana ya?
BKP itu bukannya total ya? PHM ya? Iya. Ya, BKP total anu Pak, PHM Pak. Nah, ya. Nah, saya ingatku BKP itu total, sekarang PHM ya. Dulu total 2017 Iya, out sudah kan Pak. iya, oke. Makanya aku tadi bingung PHR, Elusa, aku nggak pernah ketemu Elusa di sini. Kalau di sini adanya itu PDSI. Kalau Elusa belum masuk, tapi dia ada planning masuk ke sini, cuman aku belum belum yakin kapan ya. Oke, untuk yang PHM itu ya, jadi Elusa itu dia bekerja di PHM, dia melakukan snubbing operation kan. Dia jarang untuk melakukan walkover tuh di PHM. Dia seringnya snubbing, tapi ada beberapa walkover juga. Artinya gini, kalau kita bicara di PHM, memang dia well-nya kan pressure-nya tinggi. Kita akan bekerja di well yang sangat tinggi, apa pressure-nya masih light. Ya. Itu yang kita namakan snubbing operation. Nah, untuk alat-alat untuk yang seperti itu harus memenuhi standar untuk snubbing operation. Artinya apa? Dia ratingnya tidak sama dengan walkover. Dia akan memerlukan peralatan yang memenuhi persyaratan working pressure-nya di 10.000 PSI. Jadi artinya semua peralatan pressure control kita harus kita tes dengan 1000 PS, 10.000 PSI. Dan PUBN pun sama 10.000 PSI. Dan krunya pun, kru-kru yang bekerja di Snapin itu, dia akan di-training lebih dahulu. Jadi bukan istilahnya, bukan baru masuk terus kita turunkan di Snapin. Karena jadi sebelum masuk ke situ, nanti kru itu akan istilahnya kita train dulu sebelum masuk ke lapangan. Jadi dia nanti akan paham apa yang dihadapi di site. Kalau snapping, dia ada kemungkinan untuk istilahnya low formation pressure dari sumur. Nah, cuman kita kontrol pressure-nya pakai PCE, pressure control equipment, yang kita siapkan. Jadi setiap kru dan operator nanti dia akan mempersiapkan peralatan untuk masuk ke well intervention itu. Itu biasanya yang dipakai El Nusa itu 150 dan 225 gitu. Jadi dia untuk melakukan pekerjaan send was out, pekerjaan untuk milling dalam keadaan masih live. Jadi artinya kita tidak perlu kill well dulu. Nah, makanya kru dan superintendent dia harus memenuhi syarat. Jadi kalau orang bekerja di situ dia harus memenuhi syarat untuk kapasitasnya dia sebagai dia ada roughneck, ada operator, ada assistant operator, ada supervisor, ada superintendent. Dan setiap level dia trainingnya berbeda-beda. Nanti ada level masing-masing. Jadi itu nanti siapa tahu kalau ada yang mau jadi snubbing engineer kan, pas snubbing supervisor kan boleh. Jadi sekarang ini perlu yang muda-muda ini. Kalau yang orang-orang dulu itu sudah waktunya pensiun itu. Ya, ya. Jadi itu ya, yang dipakai di PLM itu dia yang punya rating 10.000 PSI yang di 150 dan 225. Ada yang ini Mbak Sarah? Yang Mbak Anis tadi, izin bertanya lagi nih Pak. Hmm. Kalau lalu bagaimana prosedur darurat spesifik di Indonesia untuk mengatasinya Pak? Misal karena case hanger flange ini tidak dapat diisolasi total, yaitu sumur light. Yang casing plan tadi ya. Ya Pak, yang tadi. Selain- Kalau kalau case seperti ini,
kalau flanknya ini bocor. Artinya apa? Risiko yang dihadapi akan terjadi blowout. Ya kan? Kenapa blowout? Karena posisi BOP-nya kan di atasnya flank. Jadi kenapa kok sebelum kita bekerja itu kita harus memastikan integrated barrier sudah terpenuhi. Jadi kalau begini ini berarti ada yang nggak memenuhi integrity, tapi dia melakukan pekerjaan. Jadi nanti ini jatuhnya salah SOP nanti dia. Jadi hal ini bisa terjadi bukan istilahnya bukan peralatan ini tidak mampu, tapi terjadi karena kesalahan ini seperti ini namanya kelalaian personal apa human error. Jadi kita harus lihat dari Indonesia pun regulasinya sudah di berapa sudah distandarkan. Kalau kita bekerja di flank dengan rating 3.000 ya kita pakai 3.000. Tapi kalau pakai 5.000 ya 5.000. Tapi kalau sudah terjadi kebocoran seperti ini, ya kita akan sebisa mungkin untuk apa menghandle untuk well control isu seperti ini. Tapi sebenarnya ini kompleks nanti ini, karena bocornya di flank connection tracer. Kalau seperti ini, kemungkinan besar akan terjadi blowout ini. Kalau blowout tidak bisa kita kendalikan, ya kan apa akan terjadi seperti kita akan istilahnya resikonya cuma dua, antara abandon well atau kita kendalikan formation yang di dalam sumur itu. Jadi intinya kalau ada kebocoran seperti ini, kita sebisa mungkin untuk bisa memasukkan kembali formation pressure ke dalam formasi. Nah, setelah itu baru kita running plug di dalam casing. Kalau bisa, ya. Jadi seandainya terjadi kebocoran seperti ini, opsinya hanya satu yang kita lakukan. Kita harus bisa running plug di dalam casing production ini. Karena di bawahnya casing ini tidak ada, istilahnya tidak ada barrier lagi selain fluid itu. Jadi intinya kita hanya bisa mengendalikan kebocoran itu dengan kita memberikan hidrostatik fluid ke dalam well agar supaya informasinya masuk ke dalam formation. Artinya biar well itu bisa kita matikan, bukan kita matikan itu. Jadi formation pressure yang keluar dari formasi itu kita exit ke dalam formasi lagi biar dia tidak muncul sampai ke atas. Nah, setelah itu baru kita pasang untuk second barrier, kita pasang plug di casing. Nah, setelah itu terpasang, nah, baru kita bisa perbaiki untuk di casing planknya itu. Jadi intinya itu, kalau ada casing plank yang bocor, kita harus matikan well-nya dulu dengan hydrostatic fluidnya itu. Itu namanya itu disebut namanya main barrier. Ya. Jadi dia berfungsi untuk memasukkan pressure yang keluar dari formation, masuk kembali dalam formasinya dia. Nah, setelah itu baru kita pasang second barrier. Nah, second barrier nanti kita setelah terpasang, baru kita boleh melakukan perbaikan di casingnya itu. Jadi itu jawabannya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, Mbak Zara, Baik. Apakah Mbak Anis sudah terjawab? Mbak Nisa ya? Iya, Mbak Anis. Mbak Nisa. Mana Mbak Nisa? Boleh speak up nih? Sudah. Tadi Try boleh. belum komentar. Sudah, terima kasih Bapak. Oke. Ini ada yang bertanya lagi, Pak. Mm-mm. Izin bertanya, Pak, saat melakukan kerja ulang pada sumur yang riwayat sumurnya itu problematik,
parameter apa yang paling sering disalahartikan dan akhirnya menghambat optimasi HWU itu sendiri, Pak? Sumur yang problematik, maksudnya problematik gimana ya? Sumurnya Dan liar gitu kan? sering bermasalah gitu, Kak. Masalah. Sumur itu memang kondisi sumur itu tidak sama. Jadi gini, makanya kalau kita menggunakan SW, kita harus membaca data well-nya itu. Artinya apa? Tidak semua SW bisa melakukan pekerjaan di semua sumur di well. Jadi ada beberapa tipe well yang tidak bisa kita kerjakan. Nah, dan makanya sebelum masuk SW, maka kita akan sesuaikan dengan tipikal recap SW. Karena SW kan recapnya kan di atas wellhead. Nah, kalau well yang sudah tidak mempunyai kekuatan di wellhead konduktornya dia, ya kita tidak bisa melakukan menggunakan SW karena kita perlu recap di atas wellheadnya dia. Tapi kadang-kadang boleh kita bantu dengan namanya substructure. Kalau substructure itu tapi dia harus dengan satu kondisi. Dia ada yang mensupport substructure ini. Jadi kita boleh merecap di well yang sudah tidak mampu untuk menahan beban dari SW. Terus kalau seandainya ada well yang subsea ya macam subsea itu. Subsea atau deep water yang kedalamannya melebihi kapasitas SW kita nggak bisa melakukan itu. Jadi SW itu punya limitation juga. So jadi nggak semua well can be applied by SW equipment. Jadi dia ada tipe-tipenya sendiri. Jadi kalau yang untuk deep water, subsea, memang kita harus pakai sampai seperti pakai ring yang besar itu karena kapasitas kita nggak mampu. Gitu. Jadi yang menentukan tuh kapasitas apa handling tubing yang untuk masuk ke well itu nanti yang menentukan SW ini nanti mampu nggak untuk masuk ke well itu. Kalau permasalahan well yang complicated itu selama SW bisa apa mengimbangi kapasitas string yang tidak ke dalam sumur itu bisa SW melakukan. Jadi limitasinya SW itu bukan di complicated well tapi di kedalaman. Jadi gitu. Jadi kalau complicated well itu SW mampu, cuman dia terbatas di kedalaman well ini. Kalau wellnya terlalu dalam, SW tidak mampu. Nah, kita harus pakai rig yang lebih besar. Jadi itu dia limitasinya itu. Tapi kalau selama pengalaman SW boleh dia melakukan, boleh frac, boleh squeeze, boleh injection, boleh fishing. Cuman limitasinya hanya kedalaman saja. Ini itu masalah. Nis, apakah sudah terjawab, Mbak Nisa? Mbak Nisa Nur? Nah, di sana semester berapa? Mbak Nisa semester berapa tuh? Nggak tahu deh. Mbak Nisa? Halo, apakah ada Mbak Nisa? Ya, jadi ya itulah tadi. Jadi SW dia memang punya chance untuk menggantikan rig konvensional, tapi dia tetap punya limitation. Nah, makanya kalau kita bicara optimization, SW dia punya advantage ya. Artinya apa? Dia boleh menggantikan konvensional rig dengan beberapa alasan. Artinya dari segi biaya, SW lebih murah.
Dari segi persiapan, SDW lebih mudah. Nah, nanti kita banyak pertimbangannya itu. Kita dilihat dari segi biaya mobilisasi, segi persiapan well, terus segi untuk operation. Nah, itu nanti yang akan masuk ke optimization SW untuk oil operation. Nah, itu banyak detailnya itu. Itu akan melibatkan mulai dari reservoir engineer, dari workover engineer, dari well intervention engineer, dan completion engineer. Nah, nanti kita akan meeting dulu sebelumnya itu. Jadi sebelum kita masuk well, kita akan memberikan program. Oke, nanti well ini kita akan melakukan program Pokopol misalnya. Nah, nanti kita akan meeting, discuss. Well ini historinya seperti apa gitu. Dan then kondisinya bagaimana. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan SW capability-nya dia. Nah, setelah ketemu kabelnya dia, nanti kan kita hitung cost-nya dia. Nah, cost untuk operation kita hitung mulai dari preparation, mobilization, operation, completion, and then handover to production. Jadi ada faktor itu nanti yang kita perlukan kalau kita mau optimization itu. Jadi banyak yang akan di declare nanti itu. Nah ini kan istilahnya kita ini kan masih ini baru surface-nya aja, belum begitu mendetail. Tapi insya Allah nanti punya gambaran lah. Nah, anak-anak perminyakan ini kan di atas rata-rata, jadi kan nanti boleh memahami. Nanti sinkronkan dengan apa yang akan dipelajari di situ. Bikin nanti apa TA kan, atau gimana SW dengan operation yang seperti istilahnya kan kalau di Balikpapan tuh banyak challenge misalnya itu. Di sana populer itu SW itu. Tapi kalau di Rokan ini nggak populer ya, di onshore ini. Dia suka pakai rig dia. Tapi SW memang populer dia di Timur Tengah populer, di Afrika oke, di Asia, Vietnam, Thailand oke. Tapi sekarang Indonesia sementara Nusa yang pegang itu. Nah, dia masih jadi king sekarang. Oke, jadi pas Mas energi dan energi baru itu tadi yang tak sampaikan. Kalau mau ada yang bertanya lagi, monggo. Mana yang kamu tanya? Kamu mau sharing? Apakah Mbak dan abangnya mesti ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau mau dijawab. Hmm. Nah, untuk Bapaknya sendiri, apakah sudah selesai presentasinya atau mau dilanjut? Boleh, Pak. Ini sudah 1 jam ya? Sudah ya? Aku besok tuh saya mau exam. Ya. Tapi kalau mau bertanya, aku jawab. Tidak apa. Ikuti rundownnya. Tadi yang aku share cukup itu aja. Nanti kalau misalkan bertanya, aku jawab. Ya, tadi kan sudah aku apa kasih gambaran secara umum kan. Jadi secara teknik operasinya SW seperti itu. Nah, optimisasinya nanti itu yang akan kita bicarakan. Jadi istilahnya antara plan dan cost untuk operation itu nanti optimisasinya di situ. Jadi kan untuk memaksimalkan production well itu kita bisa mengoptimiskan SW dengan mengcombine dengan peralatan rig yang lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, dia bekerja bersama-sama. Kalau sendiri tidak bisa ya. Jadi kita mengoptimalkan SW seperti itu. Kita kombinkan dengan service company yang lain. Kita combine dengan Slickline, kita combine dengan filtration unit, kita combine dengan frac crew, kita combine dengan inline. Jadi dia harus kombinasi dia kerjanya. Lalu dia bisa optimize.
Karena ada yang bertanya lagi nih, Bapak, Ya. dari Mas Fatur. Pak, biasanya kalau dalam perhitungan rumus, itu Hmm. misalnya sudah dapat final hasil toleransi angka berapa koma, direkomendasikan berapa ya, Pak? Karena yang saya dapatkan angka berapapun koma, itu sangat berpengaruh dalam lapangan. Terima kasih. Oh, ini untuk pembulatan angka itu ya. Hmm. Kalau untuk ini maksudnya pembulatan angka koma di belakang angka gitu kan? Benar Pak, benar Pak, Oh benar. iya. Oke. Jadi gini, kalau untuk well control, ya kan, kita kalau bertemu dengan angka di belakang koma itu, kita akan round up ke atas. Jadi misalkan, tapi standarnya dia itu dua angka di belakang koma. Jadi nanti dia akan ada beberapa regulation, macam IADC, IWCF. IWCF dan IADC berbeda. Kalau IWCF dia dua angka di belakang koma, tapi kalau IADC dia akan pakai satu. Jadi kalau IADC kita round up ke atas. Jadi misalnya kita menghitung mat weight, kill mat weight. Kalau kill mat weight kita round up ke atas. Jadi misalkan 9,87. Itu kita masukkan ke 99. Kalau IWCF 99, kalau IADC kita masukkan 10. Jadi kita round up-nya ke atas, bukan ke bawah. Hindari yang ke bawah kalau kita menghitung untuk apa well control system ini. Jadi kalau dia ada 94, misalkan 9,64, kita masukkan 9,7. Tapi secara matematis itu nggak boleh harusnya. Tapi di lapangan itu yang kita pakai. Jadi kita pakai IADC sama IWCF. Kalau kalkulus itu nggak boleh kan. Kalau 5 itu kan 5 ke bawah kan dia jadi nol kan, bukan satu kan. Nggak boleh kita jadi satu. Jadi kalau kita bekerja di lapangan, kita roundnya ke atas. Satu desimal, satu angka desimal di belakang koma. Begitu Mas kira-kira ya. Nanti dicoba lah itu lagi. Ini perminyakan ini ada well control juga ya? Ada Pak. Well control, ada Pak. Hmm, ya. Kalau well control, round up-nya ke atas. Tapi kalau untuk reservoir, perhitungan production, perhitungan logging data itu jangan di round up. Kasih 3 desimal angka di belakang koma. Minimal 2 lah. Jadi akurat ini datanya. Tapi kalau well control memang kita round up ke atas. Tapi kalau untuk data well, sumur, kita baca itu, kita pakai 2 angka belakang desimal, apa? 2 desimal di belakang. Jangan dibulatkan. Nanti bacanya beda nanti. Oke Mas, jadi itu kira-kira jawabannya. Bisa diterima ya jawabannya? Apa masih belum diterima? Diterima Benar, Pak, Pak. sudah dapat keterangannya. Karena di dalam well control tadi dua angka belakang koma. Tapi kalau untuk yang tergantung lagi dari antara IADC dan sebagainya ada regulasi. Heeh. Tapi kalau kalkulus jangan. Kalkulus ikutin yang betul. Oke, masih mau dilanjut apa gimana? Kita buka open session tanya jawab banyak. Apa? Chatnya siapa aja? Baik, bagi yang masih mempunyai pertanyaan Ini apa? bisa bertanya di kolom komentar. Tentang Hmm. Blank sudah ini
Ini apa lagi nih? Oke. Oh, share materi ke WA. Ya, entah WA semuanya. Kasih grup. Mau yang mana? Yang IADCPR apa yang Elusa? Ada nih senampingnya. Punya PR. Kasih itu. Kalau dalam Ronaldo, Zuki sudah, Romo sudah. Oke. Ini Mas siapa ini? Mas Muhammad Adi. Oke. Nanti aku share di WA ya. So, still have any question or not? Ini SPE ini macam just like itu ya, apa namanya, organization ini maksudnya gimana ya? Setiap Nah, kampus, hmm, ya, SPI itu Society of Petroleum, Pak. oh sesuatu petroleum. So that's mean every university have this organization, right? Punya ya? Oke, jam 20.30 nih. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya izin bertanya, Pak. Oke, Selama pengalaman Pak Eko menjalankan operasi HW ini, apakah ada nih pengalaman yang menurut Bapak kendalanya tuh paling unik gitu di HWU dan yang paling berkesan menurut Bapak? Apakah ada kalau kendala banyak. salah satu Kalau yang paling ah, kendalanya sulit gitu ditangani, Bapak? kalau untuk operation sebetulnya untuk well operation itu sebenarnya oke aja. Biasanya yang paling banyak kendala itu apa? Di equipment misalnya. Hmm. Nah, jadi begitu kita bertemu dengan equipment yang enggak standar, istilahnya itu lack of maintenance, nah itu nanti akan banyak kendala. Artinya apa? Jadi sebetulnya kalau pekerjaan di well operation itu dia enggak banyak kendala, asalkan kita memahami well ini karakternya seperti apa, kita akan bisa. Tapi nanti permasalahan yang muncul itu justru bukan dari well, tapi dari equipment yang kita pergunakan. Jadi pernah, jadi kadang-kadang kita sedang operation power pack mati. Nah, saat power pack mati, itu nanti kita akan terkendala. Satu, kita tidak bisa mengoperasikan peralatan. Kita masih punya steering dalam well. Jadi kita akan susah untuk melakukan well control actionnya itu. Kan. Tapi kita istilahnya dengan begitu kita sudah punya untuk second plan. Jadi sebelum kita bekerja itu kita sudah punya first plan and then second plan if there's something happen, just like emergency situation. Jadi kalau kita fill equipment, kita katakan itu namanya emergency equipment. Nah, dalam emergency situation seperti itu, kita sudah ada namanya second skenario. Itu namanya second management skenario. Jadi kita sudah kita siapkan. Jadi kita akan pasti akan bertemu dengan kesulitan anomali seperti itu. Tapi di dalam pekerjaan perminyakan itu nanti kita akan diberikan seperti eh, plan, GSA, and then permit to work. Nah, dalam permit to work itu nanti akan dijelaskan GSA, SOP, and then ada namanya worst case scenario. Nah, itu.
Nah, worst case scenario itu nanti kita akan persiapkan jika terjadi macam seperti itu. Jadi tidak semuanya peralatan akan berjalan terjadi operasi dan kita sudah bisa memprediksi bagaimana untuk reaksi saat terjadi seperti itu. Jadi intinya permasalahan ada, cuman kita sudah punya second plan. Jadi begitu Mbak Sarah. Baik. Jadi setiap pekerjaan ya ada step-stepnya. Jadi makanya itu yang penting. Kalau kita nanti seandainya nanti Mas Mbaknya join di oil company, oil service company, nanti akan diperkenalkan seperti itu. Bagaimana untuk preparation sebelum ke site, dan then preparation saat mau ke site. Nah, nanti apa yang nanti prepare, dan then apa yang dilakukan kalau seandainya ada emergency situation seperti itu. Jadi intinya kita harus menyelesaikan masalah saat di site, tidak boleh kita tinggal. Jadi ini seperti itu. Nah, makanya nanti ada tim-timnya kan. Jadi dalam setiap tim nanti ada tim operation, ada support team, ada tim maintenance, ada tim technician, ada tim engineer. Nah, itu nanti kita jadi satu tim. Nah, dengan adanya tim itu nanti setiap ada emergency kita akan punya anticipate actionnya. Jadi jangan sampai tidak punya emergency situation plan. Nah, makanya itu. Nanti akan training seperti itu. Kalau misalnya nanti join di mana di Sulawesi, Haliburton, apa Pertamina, ini sekarang banyak buka baru. Oke, so let me see what the others. Ini sudah ada yang bertanya lagi nih. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Oke, jadi sudah jelas ya. Sudah Nanti kalau mau ada apa ada session ya mungkin nanti boleh lah kapan-kapan. Tapi saya berharap yang saya share ya bisa bermanfaat. Terus terima kasih lah sudah mengundang saya di sini. Ini anakku di perminyakan juga nih, masih kuliah juga nih. Hmm. Baru masuk kemarin tuh. Jadi aku lihat energi baru nih senang juga. Nanti calon-calonnya perwira Pertamina nih. Hmm. Amin. Oke, jadi itu ya. Terima kasih untuk waktunya. Aku sudah diundang. Sudah ada yang bertanya, aku jawab. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan boleh WhatsApp boleh. Nanti aku share beberapa di WhatsApp grupnya itu. Boleh share Baik. teman-temannya ini. Ada level kontrol juga itu. Boleh belajar-belajar. Tapi semuanya in English ya, nggak ada in bahasa ya. Jadi kalau kita mau berkarir ke perminyakan, ini satu itu. Kamu apa make strong your language and then itu istilahnya basic lah istilahnya. If you want to make career oil service company, especially Pertamina dia minta English oke itu. Tapi nanti kamu dites seperti itu kalau Pertamina itu. Tapi sekarang oke lah. Sekarang kan materi anak-anak sekolah kuliah sekarang kan banyak yang Inggris kan. Jadi macam commonly lah, nggak terlalu sering lagi itu. Ya oke lah. Saya doakan semuanya bisa diterima dengan baik, terus Hmm. bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Moga-moga cepat lulus ya. Amin. Yang lama. Amin. Amin. Bismillah. Oke, tak tutup share-nya nanti. Oke. Baik, karena waktu yang terbatas juga
karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, demikian sesi presentasi dan juga tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita yaitu Pak Eko. Kepada Yazid, Project Manager, saya persilakan dan untuk operator, saya persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih moderator Mbak Zala. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Eko sebelumnya yang telah meluangkan waktunya menjadi speaker kami pada event malam hari ini, Pak. Yang pastinya ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita semua, Pak. Alhamdulillah. Amin. Saya juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik dalam perkataan maupun pelayanan dari kami para komite, Pak. Dan saya Muhammad Rizky Wiryantama, selaku Project Manager pada acara hari ini, ingin menyampaikan apresiasi kami kepada Pak Eko atas waktu dan ilmu yang telah diberikan hari ini. Dan sebagai bentuk penghargaan, kami menyerahkan memento kepada Pak Eko. Semoga kenang-kenangan ini menjadi simbol kerjasama yang baik dan terus membuka peluang kolaborasi kita, Pak. Ya, saya terima dengan senang hati. Mohon terima, Pak. Dan kepada operator, silakan untuk mengambil dokumentasinya. Baik, terima kasih. Izin saya mau ambil gambar dalam 3, 2, dan 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Project Manager. Baik, terima kasih operator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Yazid dan juga operator kita, Kevin. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami juga memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat webinar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, untuk link dan scan barcode, feedback form dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan, atau bisa juga dilihat pada kolom Zoom chat masing-masing. Sembari menunggu teman-teman mengisi link feedbacknya, saya sebenarnya izin bertanya nih, Pak. Untuk akhir-akhir ini nih Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa nih Pak? Kalau boleh diceritain ke Iya. kami. Akhir-akhir ini, ya kemarin kan aku masih di Malaysia kan. Tapi sebetulnya kontrakku di Malaysia ini belum habis juga, ya. Masih jalan. Ya. Cuman apa kemarin aku join sama Pertamina, jadi istilahnya sekarang sibuk lah ganti apa kesibukannya ganti lah di onshore. Ini kalau on duty ya di Duri sekarang, kalau off duty ya. Nah aku senangnya mungkin sudah itu ya, sudah apa, sudah berumur, jadi cita-citanya berubah ya. Ya, aku sekarang cita-citanya mau jadi peternak sama petani di sana. Ya kan. Jadi sudah, aku sudah 21 tahun di oil company, di oil service. Kadang-kadang ya jenuh tapi masih menyenangkan. Ya intinya sekarang yang masih sibuk di perminyakan, tapi nanti planningnya sih mau ambil S2 ini, kalau ada kesempatan. Jadi kalau bisa nanti kalian yang muda-muda ini jangan S1, S2. Ambil kerja dulu, ambil S2, masuk Pertamina. Sekarang banyak cari S2 Pertamina. Terus kalau ini sudah ada yang tahu itu ya, karir petnya Pertamina kan. Banyak di sana kan ya. Jadi Pertamina ya bikin program itu macam BPS apa itu. Jadi kegiatan sore ya begini. Kalau on duty ya di site, kalau off duty ya di rumah peternak ayam, habis itu jalan-jalan sama istri aja, anaknya sudah kuliah. Jadi cuma berdua aja kan.
Tapi alhamdulillah cukup lah. 1 bulan kerja, 1 bulan off itu sudah oke. Jadi apa ya, impas lah istilahnya. 1 bulan itu aktif, 1 bulan di rumah. Memang enak, ada refleksnya begitu ya, memang enak. Ya, jadi nanti kalian kalau masuk ya gambarnya seperti itu juga. Kalau mau masuk di full service, ya ada schedule 22, 21, apa 44. Ya, jadi itu Mbak, kegiatannya Mbak. Ini sekarang aku lagi di hotel ini. Besok mau ujian aku ini. Jadwal ujian gitu sih. Ujian. Heeh. Karena kalau penemenyakan tuh, kamu setiap 2 tahun nanti dia akan ngambil sertifikat. Jadi dia belangnya 2 tahun aja. Nah, nanti ada sertifikat lain diambil apa itu kurang lagi apa. Jadi belajar tuh kayaknya enggak stop setelah kamu berhenti kuliah. Begitu kamu lulus, itu bukan stop belajar itu. Kita akan banyak challenge yang akan kita temui. Kita mau jadi apa? Kita harus punya mindset yang growth mindset, jangan fixed mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bisa dinamis, ikut apa yang diperlukan apa company-company sekarang itu. Macam di Malaysia sekarang itu company man itu sudah S2 semua, master itu semuanya. Jadi S1 langsung lanjut S2. Setelah S2 dia masuk Petronas. Nah, jadi itu website supervisor apa, engineer apa. Semangat lah ke sekolah itu. Mumpung ada kesempatan. Terima kasih ya. Ini apa? By the way, ya, istilahnya appreciate. Jadi bukan thank you, appreciate. Because you have been invite me to spend some knowledge to your session. So, Terima all, kasih kembali Bapak sudah mau mengisi kegiatan kita pada malam hari ini ya, yang tentunya menambah insight bagi kita semua tentunya. mm, bisa aku doakan cepat lulus, dapat Amin. bagus, dan you get a great job. Hmm, Oke. ya, Oke, terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan juga insight kepada kita semua. Semoga Bapak diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam bekerja. Amin. oh, Berhubung waktu untuk mengisi feedback form telah selesai, sekarang kita memasuki sesi foto nih. Dan untuk seluruh partisipan, dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Untuk operator, silakan diambil alih. Baik, saya izin ambil alih. Di sini saya akan mengambil gambar dalam 3, 2, 1. Bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan kamera, akan saya tunggu sebentar. Baik, saya akan mengambil gambar dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada operator kita. Baiklah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eko yang sudah bersedia hadir dan juga berbagi ilmu bersama kita semuanya. Yang tentunya sangat menarik dan juga sangat menambah insight kita pada malam hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya Zara Tunisa Indriani, selaku moderator mohon pamit undur diri.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next event. Terima kasih Bye. semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Silakan. Pak. Lancar untuk Wabarakatuh. karirnya Pak. Sukses lagi, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Om.